Sudah siap rekam bunyi saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semuanya sehat? Sehat. Tadi pagi ada yang terlambat apa enggak? Siapa? Kenapa kok bisa terlambat? Bangunnya kesiangan. Terus tadi terlambat disuruh ngapain? Lari komando. Oke, ada anak yang tadi pagi terlambat, harusnya masuk gerbang itu adalah 6.50. Tadi ada yang terlambat 1, terus disuruh lari komando, tujuannya untuk kalian juga ya, untuk kebugaran, kemudian kesehatan kalian, bukan ada maksud lain. Oke, hari ini kita masih akan belajar tentang barisan dan deret. Siapa yang masih ingat materi kemarin itu apa? Oke, silakan. Barisan dan deret aritmatika. UN sama dengan A min N A plus N min 1B. Sn sama dengan N per 2. A plus UN. Bagaimana pendapat yang lain? Setuju. Oke, ini adalah barisan aritmatika. Siapa yang mau membacakan ulang untuk yang barisan geometri? Oke, silakan. Barisan dan deret geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R untuk R kurang dari 1. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 untuk R lebih dari 1. Oke, pendapat yang lain? Setuju. Baik, kalian sudah mengetahui rumus deret aritmatika, kemudian rumus deret geometri. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lebih? Ya, silakan Angel. Saya Indra. Saya akan menjelaskan tentang deret aritmatika. Deret aritmatika erat kaitannya dengan kehidupan kita, terutama dalam penerapan dalam jurusan kami. Salah satu contohnya adalah untuk menghitung jarak tanam supaya lebih efisien dalam menggunakan lahan. Oke, Angel punya pendapat bahwa deret aritmatika itu erat kaitannya dengan jurusan kalian, khususnya untuk efisiensi lahan. Untuk apa tadi, Nak? Meningkatkan hasil yang maksimal. Jadi benar sekali ya. Jadi deret aritmatika, deret geometri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, khususnya pada jurusan kalian. Contohnya untuk menentukan jarak tanam agar efisien dan menghasilkan hasil yang maksimal. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, sambil Bu Nining persiapan, hari ini kita masih belajar tentang barisan dan deret. Tetapi kita lebih fokus ke pertumbuhan dan peluruhan. Sambil kita tunggu ya. Semalam, ya sebelum ke materi, kesepakatan kelas kita apa? Masih ada yang ingat? Apa? Tidak boleh tidur saat pembelajaran. Terus? Boleh minum saat pembelajaran, tetapi tidak boleh makan ya. Kemudian apa lagi? Tidak ada PR, itu sangat menyenangkan ya. Masih satu lagi apa? Mendengarkan orang lain saat ada yang berbicara. Oke, kita pegang kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang sudah siap. Silakan diperhatikan di papan tulis, Bu Nining tayangkan slide sesuai dengan keinginan kalian. Sebelum pembelajaran, Bu Nining selalu nge-share malamnya PPT yang akan kita pelajari hari ini. Sudah terima semua ya PPT Bu Nining ya? Oke, sudah dibaca? Oke, nah perhatikan di sini. Sekali lagi Bu Nining tegaskan, kita akan belajar masih pada materi barisan dan deret,
pada masalah pertumbuhan dan peluruhan di bidang pertanian. Nah, perhatikan di sini. Tahukah kalian, ya, banyak permasalahan dunia nyata yang prosesnya terjadi dalam tahapan dan pola-pola tertentu. Nah, situasi ini dapat dimodelkan menggunakan konsep barisan dan deret. Salah satu, contoh aplikasi barisan adalah pada peningkatan harga jual tanah dan penyusutan nilai jual alat-alat pertanian. Misal, kalau Bu Nining bertanya, penyusutan alat-alat pertanian yang ada di lingkungan kita yang menyusut itu apa? Alat-alat pertanian. Cangkul, bisa. Terus apa lagi? Yang lebih ada mesin-mesinnya di jurusan UPT itu apa? Traktor. Nah, mesin traktor, kemudian cangkul dan lain sebagainya itu akan mengalami penyusutan ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, tren Gen Z. Nah, tren kalian. Gen Z, berarti kan paling mentok ya, abjad paling akhir. Nah, ini tren generasi milenial seperti kalian. Ya. Bentar. Ini sering disebut dengan Gen Z, cenderung kurang tertarik dengan dunia pertanian karena menganggap kumuh, ya, tidak menguntungkan. Kemudian padahal pertanian sangat mungkin memberikan keuntungan yang berlipat ganda jika didukung dengan kemauan. Ingat, kemauan dan kemampuan matematis yang memadai. Contoh, kalian tahu Selosia? Taman Bunga Selosia? Kalian tahu siapa ownernya? Tidak. Nah, Bu Nining kasih tahu ya. Alumni sini, alumni SMK Bawen lulus tahun 2005. Namanya Mas Abdul. Nah, dia menganalisa, Bandungan itu tempatnya dingin. Cocok untuk menanam bunga. Maka dia mengamati, Mas Abdul mengamati, kemudian menganalisa, akhirnya muncul ide atau gagasan. Dia membuat Taman Bunga Selosia, ya kan? Yang sekarang terkenal seantero Indonesia, bahkan sampai dunia luar. Nah, saat ini Mas Abdul juga memperluas di Bandung dan di Malang. Namanya Bu Nining lupa, kalian bisa browsing di situ. Nah, itulah kenapa kok pertanian itu dikatakan dapat menguntungkan berlipat ganda kalau analisanya tepat. Itu salah satu contoh alumni kita. Yang kedua, masih ada lagi nggak kalah hebat dari Temanggung, lulusan tahun 2006, namanya Mas Siswanto. Dia sebagai importir, ekspor impor bawang putih dan bawang merah. Nah, seluruh Jawa Tengah, yang menguasai adalah Mas Siswanto. Dia juga alumni SMK Negeri 1 Bawen. Nah, ini kesempatan emas kalian untuk meniru ATM. Amati, tiru, modifikasi. Paham ya? Oke, next. Nah, bisa kalah pentingnya tujuan pembelajarannya. Di sini ada 2, ya. Peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan, bukan hanya memahami, tetapi kalian nanti juga harus bisa mengaplikasikan baik deret aritmatika maupun deret geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan pertumbuhan dan peluruhan, ya kan? Sudah kalian baca kan tadi malam ya? Oke, nah sekarang seperti biasa kita langsung studi kasus. Nih, ada kasus seperti ini. Seorang petani mencatat bahwa hasil panennya selama 5 tahun terus bertambah 20%. Jika pada panen pertama jumlahnya 10 ton, ya. Kemudian tentukan hasil panen di 4 tahun berikutnya. Ada kalimat ditegaskan sana, 4 tahun berikutnya. Berarti tahun keberapa?
kelima yang dicari. Nah, minggu lalu, masih ingat ya, kalian semua sudah menginstal HP-nya, menginstal apa kemarin? Classwiz dan classpad.net. Ya kan, semuanya sudah punya kalkulator di HP masing-masing ya. Oke, nah sekarang kita mencoba mendiskusikan kasus ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, mungkin Bu Nining bisa minta bantuan. Kan tadi malam sudah Bu Nining share untuk PowerPoint-nya dan materi-materi yang lain. Ada yang mau membantu Bu Nining menuliskan di papan tulis rumus pertumbuhan dulu. Siapa? Ya, silakan. Yang lain memperhatikan ya. Rumus pertumbuhan di slide juga sudah ada, di PowerPoint ada, di materi ada. Yang besar ya, Nok? N-nya indeks di bawah. Agak ke bawah lagi. Menghapus. Ya. Oke, agak minggir ke sana. Dijelaskan PN apa, PO apa, B apa, N apa. PN nilai besaran satuan N periode, PO nilai besaran di awal periode, N banyaknya periode pertumbuhan, B tingkat pertumbuhan. Bagaimana untuk yang lain? Benarkah pendapat teman-temanmu? Benar. Oke, ya terima kasih ya. Nah sekarang silahkan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan apa yang telah kalian amati, kasus 1 dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Pertama, kita kerjakan pakai rumus dulu. Nah, nanti selanjutnya baru kita main kalkulatornya ya. Sekarang pakai rumus dulu, silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Waktunya 20 menit. Yuk, dikerjakan. Sesuai kelompok masing-masing ya. Ya. Ini siapa yang nulis? Ya, silakan dikerjakan. Sama ya, kelompok sini siapa yang bertanggung jawab nulis? Angel, oke. Kelompok sini siapa yang bertanggung jawab menulis? Nadine, oke. Kelompok sini siapa yang bertanggung jawab? Satya, yang Sadam. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok belakang, siapa yang tanggung jawab menulis? Wisnu. Kelompok sini? Diandra. Oke, selamat bekerja ya. Dikerjakan, boleh diskusi antar kelompok masing-masing. Bu, lintas kelompok boleh enggak? Boleh. Kalau memang kalian butuh bantuan dari kelompok lain, lintas kelompok boleh ya. Yang penting tetap kondusif. Bu, kalau tanya Bu Nining, boleh enggak? Boleh banget. Tapi berusaha dulu ya. Oke, selamat berdiskusi. Sambil diskusi, sambil boleh bertanya ya. Bu, apakah menghitungnya boleh menggunakan HP? Boleh. Silakan. Yang penting kalian paham. 20 menit dari sekarang ya. Kalian juga bisa lihat di HP masing-masing kan? Kan sama persis yang Bu Nining share di grup WA kalian. Jadi yang menghadap ke sana tidak tengeng lihat ke depan. Mas, topinya dilepas topinya.
Nah, ingat ya, kebersihan lingkungan juga harus tetap dijaga. Jangan buang sampah sembarangan. Mm-mm. Berarti yang dicari 4 tahun Berikutnya, iya, berarti kan berikutnya atau tahun kelima. iya, betul sekali. Sekarang berarti kita harus pakai rumus. Pakai rumus manual dulu. PN sama dengan 2 Mm-mm. 1 tambah B sama Ya, terus tinggal dimasukkan angka-angkanya sesuai dengan ya, kelompoknya Angel sudah oke. Kelompok sini sudah ketemu. Terus endingnya berapa? Dilihat itu, dilihat di situ kan ada. Ayo dilihat di PowerPoint-nya, coba dicek, diulang. Iya kan? Yuk, diulang. Masih keliru. Diulang ya. Ya. Ya, kelompok sini coba lihat hasilnya mana? Ini. Ya. Kelompok sini. Ini keren sekali ya, temenmu ada yang kreatif mengerjakan di kertas apa ini namanya? Karton. Nah. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke. Di PPT coba dilihat. Ini. salah penulisan benar aku. Oh, salah penempatan. Ya, Oke, diulang. 5 menit lagi ya. Nanti 2 anak maju ke depan, kita cek hasilnya. Yang satu menulis di whiteboard, kemudian yang satu ini sudah ada yang pakai kertas karton. Ya. Karena ini 20%, berarti hasilnya 0,2. Samakan ini ya, Dok. Ini tuh samakan dengan itu.
Ketemu? Iya. Mana pekerjaannya? Kelompok sini. Ya. Ya. Oke, waktu diskusinya habis. Silakan perwakilan dua kelompok maju ke depan. Yang satu menuliskan di papan tulis. Kemudian kelompok satunya, kelompok siapa tadi? Ya. Menempelkan hasil pekerjaanmu di sebelah mana ya, yang tidak menabrak papan tulis. Yuk, siapa yang mau membantu Bu Nining menuliskan di papan tulis hasilnya? Yuk, dari silakan bebas, siapa? Angel. Oke, silakan. Kelompoknya Rian sudah selesai? Ya, oke. Silakan ditempel di mana? Hasilnya kita cek nanti ya, sama apa enggak antara kelompoknya Angel dan kelompoknya Rian. Bu Nining cabut dulu ya. Oke, silakan. Sebelah sini enggak apa-apa. Sebelah sana mungkin ya. Mungkin dibantu, kelompoknya Rian bisa membantu. Silakan. Oh, keliru. Guntingnya ini, silakan. Agak ke atas, no. Habis juga. Ya, agak ke sini ya. Nah, oh, yang besar ya. Di tembok aja biar enggak. Nah. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Oke, makasih. Kayaknya pangkat apa kali? Di atas atau masa juga.
Ya, kita cek hasil akhirnya apakah sama antara yang di whiteboard dengan yang di kertas. Ini 20,736. Di sana berapa? 20,736. Sama ya? Semuanya sama dari nol mulai? Ya. Jadi aku bisa presentasikan dulu di salah satu kelompok pembuktian masih semua, biar semua merasakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, kenalkan saya Rian Kawarsana. Kenalkan nama saya Sarah Hanfiatria. Kenalkan nama saya Iwan Agung Nugroho. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan. Ini Yuk. PN sama dengan PO 1 pangkat D pangkat N sama dengan 10 1 tambah 0,2 pangkat 4 sama dengan 10 1,2 pangkat 4 10 2,0736 sama dengan 20,736. Jadi hasil panen petani di 4 tahun berikutnya dari panen pertama adalah 20,736 ton. Ya. Benar ya? Tepuk tangan untuk kelompoknya Rian. Perkenalan dari kelompok saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Rian. Silahkan kembali ke tempat. Oke, sekarang kalian sudah paham apa itu pertumbuhan dan sudah menyelesaikan kasus 1. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke kasus-kasus berikutnya? Ada pertanyaan? Tidak, sudah paham ya? Oke, nah sekarang Bu Nining kasih tugas proyek. Nah, sekaligus untuk mengetahui pemahaman kalian, ini ada tugas proyek 1. Nanti Bu Nining gunakan untuk penilaian sumatif ya. Jadi dikerjakan dengan serius. Yuk, dikerjakan secara kelompok dengan serius. Silahkan didiskusikan dan nanti hasilnya dikumpulkan. Ya, yuk silahkan dikerjakan berdasarkan pengetahuan yang telah kalian dapatkan nanti. Pakai rumus dulu ya, mengerjakannya pakai rumus dulu. Setelah ini baru Bu Nining ngajari cara penggunaan class with-nya. Oh, ternyata kok enak menggunakan class with, Bu. Ya, nanti ini kerjakan dulu. Karena soalnya hanya 1, waktu 6 menit dari sekarang. Kasus kedua hampir sama kan dengan kasus pertama tadi, cuma beda di
Apa itu? Tahun kalau di situ hari ya. Hari keberapa? Halo. Hari keberapa? Kedua. Iya, silakan dicari. Dicek beneran ya, jangan sampai keliru hitungnya. Kelompok sini mana? Coba. Ya, betul. Di belakangnya boleh. Kelompok sini mana? Sini mana? Ya. Oke, waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Bawa ke sini, salah satu kelompok mengumpulkan tadi, bawa sini. Dan jawabannya, soal beserta jawaban. Yuk, bawa ke sini. Ya, bawa ke sini, dikumpulkan. Sejadinya, enggak apa-apa. Ya. Yang lain? Yuk, yang lain bawa ke sini, yang lain. Ya. Iya, yang lain silakan. 3 kelompok. 5, 6, 7, 8. Oke. Pas ya, 8 kelompok sudah terkumpul. Pertemuan berikutnya akan Bu Nining informasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, sekarang sesuai dengan janji Bu Nining tadi, kita akan bermain teknologi menggunakan Android masing-masing untuk menghitung peluruhan. Ini, Bu, apakah hanya untuk menghitung peluruhan? Tidak. Gambar grafik, menentukan luas lahan, menentukan daerah yang diarsir, menggambar grafik sudah tadi ya, parabola, dan semuanya bisa kita mainkan dengan ClassWiz dan Classpad.net yang sudah kalian install di HP kalian. Yuk, semuanya dibuka kalkulatornya. Sudah? Ya. Ya, oke. Oh iya, yang mengalami kendala berapa anak yang tidak bisa menginstal bentuk jari? 1, 2, 3. Lumayan ya. Ada 3 anak yang terkendala, tapi nggak apa-apa. Nanti kita selalu berproses sambil Bu Nining diskusikan solusinya seperti apa. Sudah membuka, yang bermasalah gabung dengan teman-teman ya. Kalian perhatikan. Kita masih ke kasus pertama ya, kasus 1. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak? Nah, yang pertama, setelah kalian buka aplikasi ClassWiz, nah sini ada beberapa menu ya, ada kalkulator, statistik, dan seterusnya. Kalian pilih yang apa? Split
Sip, ini di bawahnya kalkulator ini. Ya, sudah? Halo? Sudah ya? Kemudian kalian oke. Oke, semuanya sudah di oke? Oke, setelah di oke muncul apa? Oke, muncul tabel seperti ini semua ya. Ini sudah muncul tabel. Nah, kemudian kolom A kalian isikan sesuai dengan pertanyaannya, yaitu tadi 4 tahun setelahnya. Berarti kolom A diisi tahun pertama sampai tahun kelima. Yuk, tuliskan 1 oke, 2 oke, sampai 5. Yuk, semuanya. Sudah? Ya. Nah, kemudian kolom 1 sudah semuanya dicek 1 sampai 5. Oke, ya, oke. Di sini. Sebentar. 1, oke ini oke. Nah, terus 2, oke. Nah, terus lagi 3, oke. 4, oke. 5, oke. Nah, sudah ya? Kolom 1 sudah tertulis 1 sampai 5? Ini kecil banget, iya. Iya, oke. Kelompok sini sudah? Nah, kemudian kalian panah. Ingat, pakainya panah mainnya bukan touchscreen ya. Jadi HP kita tidak bisa di touchscreen, pakainya panah sini. Atas ya atas, bawah, kiri, kanan ya. Pakainya panah. Diarahkan ke kolom B. Kolom B 1 yang paling atas. Oke. Kolom B sudah. Nah, kemudian diisi 0. Pertama ya. Kolom B pertama, baris pertama diisi 0. Terus dipanah ke kanan. Dipanah ke kanan dulu. Baris pertama dinaikkan. Nah, diisi tadi berapa? Berapa ton tadi tahun pertama itu? 10 ton. Tuliskan 10. Sesuai dengan petunjuk di sana ya. Isikan spreadsheet. Nah, kolom A, kolom B sebagai peningkatannya. Seperti ini persis ya. Nih, sudah ada contoh ini. 0, 10. Kita tunggu dulu. Break dulu sebentar. Oke, next ya. Kita lanjut. Nah, kolom C ini 10 di sini sudah. Nah, kemudian arahkan ke kolom B baris kedua. Karena di situ kan baru pertama diawali 0 ya. Kita akan mencari nilainya berapa. Tadi berapa persen? 20%. Otomatis 20% itu berapa kalau dibuat desimal? Nah, tuliskan 0,2 di kolom B baris kedua, 0,2, 0,2 penulisannya ya. Kalinya pakai buka kurung. Buka kurung. Ya, dibuka kurung. Sudah. Kalikan dengan C1. Ya, C1. Tutup kurung. Sudah? Oke, nunggu yang lain dulu. Sampai sini sudah? 0,2 buka kurung. Buka kurung. Shift. Kalau nulis huruf, pakainya shift di awal dengan shift dulu ya. Nek langsung nggak bisa. Shift B, shift A, shift C. Kalau angka langsung. Sudah semuanya? Tutup kurung. Nah, kemudian di OK. Bentar, kita tunggu dulu. B 20% dari ini sudah mulai ya semuanya. Sudah? Nah, kemudian setelah sudah muncul. Yang kedua sudah muncul berapa? Bisa dipencet error, nggak apa-apa. Ada yang sudah berhasil? Terus sekarang di tool ya. Oke. Di bawahnya boleh atau dari kolom kedua tadi pakai tool formula ya. Sudah ketemu semuanya? Hasilnya? Oke, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 2 ya. Nah, karena tadi kita
tidak menggunakan tool ya. Kalau menggunakan tool ke bawah langsung keluar semua. Kita ulangi coba pakai tool yang kembali ke kolom B baris kedua. Kolom B baris kedua di-delete dulu. Kolom B baris kedua di-delete dulu, sudah? Oke, terus pencet tool. Nah, kemudian pencet formula. Nah, terus dituliskan rumusnya. 0,2 kali C berapa itu tadi? C1, ya, biar muncul sampai ke bawah. Tadi kan kalau seperti yang Gunening awal tadi hanya muncul di satu baris, tidak otomatis ke bawah. Tetapi kalau pakai tool, formula nanti otomatis ke bawahnya langsung kejawab. Yuk, semuanya dicek. Sudah? Langsung di oke. Terus rentangnya, ringnya C2 sampai B2 sampai B5. B5. Terus di oke. Oke lagi. Nah, ya kan? Akhirnya sudah muncul kan angka-angkanya di situ? Ya. Baris kedua berapa? 2. Baris ketiga 0,4. Baris keempat 0,08. Oke. Sudah ketemu semuanya ya? Nah, coba mana? Oke. Nah, sekarang kita mau mencari tahun kelima itu berapa? Kursornya atau itu diarahkan ke kolom C sekarang. Ke kolom C baris kedua. Sudah semua? Kolom C baris kedua. Nah, terus di situ berarti dipencet tool. Dipencet tool. Nah ya, sebentar. Nah ini. Pencet tool kita sekarang ke kolom sana sampai tahun ke. Pencet tool sudah? Kemudian rumusnya. Bukan, tetap formula. Tool, formula diklik. Form diklik lagi. Form diklik. Di oke. Rumusnya C1 ditambah B2. Ya kan? Tadi kan dari sini kan C1 ditambah B2. C1 ditambah B2. Nih, kan di sini C1 ditambah B2. Terus, sudah? Terus bawahnya ringnya. Kemudian ringnya C2 sampai C5. Pakai panah ya. Diklik terus panah C2 sampai C5. Sudah? Oke, nunggu yang lain dulu. C2 sampai dengan C5. Ini ya. Nah, rumusnya C1 ditambah B2. Ringnya C2 sampai C5. Sudah semuanya? C2 sampai C5. Kemudian di oke. Di oke, yuk, di oke. Terus di confirm. Keluar kan? Keluar. Ketemunya berapa? 20,736. Nah, sama ya? Nah, samakan dengan ada di sini. Sama enggak? 20,736. Ya. Pilih yang mana? Pakai ClassWiz, kalkulator atau manual? ClassWiz. Nah, kalau sudah bisa menggunakan, ternyata enak ya. Kemarin tanya gimana Bu, sengaja boleh ngajari. Setelah tahu, nah di situ boleh kalian pencet-pencet bebas, di otak-atik. Kamu mau gambar apa? Itu jangan takut salah ya. Silakan di otak-atik, dipencet apapun sesuai dengan perintah. Nah, project tadi kamu cek pakai ClassWiz ini juga bisa. Project yang kalian kerjakan secara kelompok tadi. Paham ya? Oke. Nah, baiklah anak-anak semua, kita hari ini sudah banyak belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan, tapi kali ini kita baru sempat mempelajari tentang pertumbuhan baik menggunakan manual rumus maupun ClassWiz menggunakan kalkulator saintifik.
kalian sudah menemukan banyak ilmu, sudah bisa mengerjakan, jadi tahu manfaatnya. Oh, ternyata matematika itu sangat erat, sangat asik, sangat menyenangkan. Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan ya. Nah, bagaimana tidak menyenangkan? Ya kan? Sebenarnya kan manusia itu erat kaitannya dengan matematika. Anggota tubuh kita aja penuh dengan matematika. Ya kan? Telinga kita berapa? Tangan kita berapa? Jari kita berapa? Rambut kita berapa? Tak terhingga. Ya, pegang hitung tak terhingga, Bu. Nah, semua kan anggota tubuh kita itu matematika. Dengan matematika orang bisa sukses. Tidak bisa matematika orang jadi apa? Tidak bisa matematika orang bisa jadi ya tidak tahu, bisa jadi miskin, gitu, terbelakang dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Kalian amati apa yang ada di lingkungan kalian. Nah, ini kurang lebih 10 hari ya, minggu depan kalian sudah mulai di jurusan kalian panen melon hidroponik. Ada 2 greenhouse ya. 2 greenhouse panen hidroponik. Nah, pertemuan berikutnya kita masuk ke greenhouse. Ya, setuju? Setuju. Oke, kalian mengamati besarannya melon. Ya, timbangannya melon itu loh, beratnya berapa? Kenapa kok ada yang kecil, ada yang besar, ya kan? Dari segi rasa, kenapa ada yang manis, manisnya bridge-nya ada yang sampai 17, ada yang hanya 12, ada yang 13. Nah, tugas kalian besok, ya, bukan tugas di rumah loh ya, tugas minggu depan. Tadi kan kita sudah perjanjian ya, tidak ada PR. Minggu depan kita akan mempelajari pertumbuhan dan peluruhan di greenhouse, praktek langsung. Seperti tadi yang Bu Nining katakan, kenapa ada yang besar, kenapa ada yang kecil, kemudian kita juga mengamati, itu kan alirannya pakai apa? Namanya selang apa? Tetes ya, modelnya tetes. Mungkin kenapa kok tidak manis, tetesannya kurang sempurna, ada yang tersendat dan sebagainya. Jadi pahami ya? Oke. Terus kira-kira siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Tunjuk jari yang mau menyimpulkan. Siapa? Ayo, siapa? Yang mau menyimpulkan siapa? Pembelajaran kita hari ini. Halo. Siapa yang menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa? Ayo. Yang mau menyimpulkan kesimpulan? Silakan mewakili teman-temannya. Deret aritmatika dapat kita terapkan dalam pertanian. Contohnya tadi untuk menghitung jumlah panen selama 5 tahun depan. Oke. Deret aritmatika dapat diterapkan khususnya pada pertumbuhan. Tadi dicontohkan menentukan hasil panen tahun ke-5. Mengalami peningkatan atau penurunan tadi? Peningkatan. Artinya pertumbuhan berlangsung pada apa tadi? Penanaman apa tadi? Kasusnya apa tadi? 5 tahun ke-5 berapa tahun? 10 tahun tadi apa? Apa tadi soalnya? Iya. Pertama, hasil panen. Nah, panen apa Bu? Nanti minggu depan kalian akan panen melon. Jadi nanti bisa kita terapkan langsung pada melon yang ada di hidroponik. Apakah mengalami pertumbuhan atau malah mengalami peleburan atau penyusutan. Nah, baiklah. Jadi sekali lagi boleh ditegaskan pada pertumbuhan itu bisa meningkatkan nilai. Nilai apa Bu? Bisa nilai hasil panen atau nilai harga jual tanah, misalkan dari tanah ya, seseorang membeli tanah tahun 2000, harganya per meter 100. Ketika dijual pada tahun 2023, kemungkinannya akan mengalami pertumbuhan menjadi 1 meter 1 juta.
berkelanjutan. Nah, itulah makna dari pertumbuhan. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya tadi sudah dikatakan kita akan terjun langsung ke greenhouse, akan mengamati pertumbuhan melon ya. Sekali lagi dua greenhouse, nanti kita ke greenhouse satu dulu. Karena ada 2 jenis melon tadi ya. Iya. Satu kita pelajari apakah mengalami pertumbuhan atau ya penyusutan seperti itu. Ada pertanyaan sebelum menutup? Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Jaga PR ya. Tapi tetap siapkan untuk teman berikutnya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.